Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Alaika Hidayatullah, NIM B9421966. Kemudian rekan saya Nur Hafid dengan NIM B74219053. Pada kesempatan video penjelasan kali ini, kami akan membahas materi yang mengenai cara-cara pendanaan wakaf dari yayasan. Baik. Nah, sebelum kita lanjut ke materi pembahasan, mari kita bahas terlebih dahulu pengertian wakaf. Jadi, wakaf itu merupakan sumber kekayaan umat Islam yang harus tetap dilakukan, bahkan perlu untuk dikembangkan dalam kegiatan produktif. Jadi selama ini pengelolaan harta yayasan masih menggunakan pendekatan tradisional karena berbagai alasan tertentu. Pengurus mengelola yayasan secara sukarela dan tidak berdasarkan kemampuan profesionalisme. Sumber penghasilan yayasan itu lebih banyak mengandalkan pada sumbangan, bantuan, serta hibah. Jadi pengertian yayasan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan bahwa yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang apa saja, dalam bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan merupakan suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang sosial, termasuk untuk hal-hal yang menyangkut kemanusiaan. Selanjutnya dari pengertian para ahli. Menurut Perwardaminta, yayasan merupakan badan yang didirikan dengan maksud mengusahakan sesuatu seperti sekolah dan sebagainya sebagai badan hukum yang bermodal tetapi tidak mempunyai anggota. Kemudian dari ahli yang bernama Ahmad Ihsan mendefinisikan yayasan merupakan yayasan ini tidaklah mempunyai anggota karena yayasan terjadi dengan memisahkan suatu harta kekayaan berupa uang atau benda lainnya untuk maksud-maksud yaitu sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Sedangkan pendirinya dapat berupa pemerintah atau orang sipil sebagai penghibah. Dibentuk suatu pengurus untuk mengatur pelaksanaan tujuan tersebut. Slide selanjutnya, secara filosofi, keberadaan yayasan ditujukan untuk upaya pemberantasan kemiskinan dan penanggulangan kesenjangan yang sangat membutuhkan landasan normatif dan moral serta etis. Hal ini disebabkan dalam pembangunan sejati harus mengacu pada pengakuan bahkan pemuliaan harkat dan martabat manusia, serta pengakuan atas kedaulatan seseorang ataupun kelompok dalam mengembangkan diri sesuai dengan keyakinan dan jati diri serta bisikan nuraninya. Nah, hal ini selaras dengan pandangan yayasan dalam hukum Islamnya yang mengenal yayasan sebagai lembaga wakaf yang memiliki dua jenis wakaf, yaitu yang pertama wakaf di jalan Allah dan yang kedua wakaf kepada keluarga atau orang-orang tertentu, wakaf ahli. Selanjutnya pengaturan mengenai yayasan. Yang pertama yaitu pengurus adalah organ yang melakukan kepengurusan yayasan baik untuk urusan dalam maupun keluar, serta berhak mewakili yayasan baik dalam maupun di luar pengadilan. Yang kedua, pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan supaya tidak terjadi kerugian. Kemudian yang ketiga, pembina. Pembina adalah organ yayasan yang tertinggi, memiliki hak veto pengangkatan anggota pembina berdasarkan rapat pembina atau pendiri yayasan itu sendiri. Kemudian yang terakhir,
Yayasan ini merupakan objek hukum badan. Yayasan itu tidak dapat menjalankan sendiri apa yang harus dilakukan oleh badan tersebut. Maka demikian, perlu alat atau perlengkapan yang dinamakan organnya yang berwujud manusia itu sendiri, manusia yang alamiah, untuk mengurus serta bertindak untuk mewakili badan ini. Karena sejatinya yayasan ini hanya sekedar badan. Cukup sekian penjelasan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mas Nurhad. Silakan Mas Nurhad. Oke, terima kasih untuk Mas Aleka atas waktunya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apakah wakaf sumber kekayaan yayasan. Salah satu perolehan modal yayasan adalah berasal dari dana wakaf. Dalam pasal 26 Undang-Undang Yayasan khususnya terkait sumber kekayaan yayasan yang berasal dari wakaf. Yayasan hanya sebagai penerima wakaf, maka status harta yang diwakafkan bukan menjadi bagian dari kepemilikan atau harta yayasan. Maka jika diproduktifkan, maka yayasan sebagai nazir dapat memperoleh keuntungan sebesar 10% dari hasil bersih, dan keuntungan ini baru dapat merupakan harta yayasan sesuai undang-undang wakaf. Jadi dalam hal ini yayasan tidak memiliki wakaf tersebut, tapi hanya sebagai pengelola. Dan jika mengelola dengan produktif, maka yayasan tersebut mendapatkan balasan atau keuntungan sebesar 10%. Selanjutnya yaitu pengelolaan dana wakaf untuk kegiatan bisnis melalui yayasan sebagai nadir atau pengelola. Sumber kekayaan yayasan tidak hanya berasal dari sumbangan para pendirinya, akan tetapi seringkali memperoleh wakaf dari masyarakat yang tertarik terhadap yayasan tersebut, dan biasanya juga donatur. Dalam pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Yayasan yang menyatakan bahwa apabila kekayaan yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan. Yayasan hanya sebagai nadir yang dititipkan aset wakaf berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Wakaf. Disebutkan bahwa nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Benda-benda wakaf diupayakan tidak hanya terjaga utuh, namun juga produktif dan berkembang, sehingga nilai dan hasil bisa berkembang juga. Nah, jika yayasan itu mempunyai lembaga atau bisnis yang sifatnya komersial, maka itu sebagai salah satu sumber dari perolehan yayasan. Nah, dalam dana yayasan, dana yang awal atau dana dari yayasan tersebut dalam akhir tahun maka harus dipisahkan dengan dana wakaf. Oke, selanjutnya yaitu pendanaan wakaf dari yayasan bisa dilakukan dengan 4 cara, yaitu murabahah, istisna, ijarah, dan mudharabah. Yang pertama yaitu murabahah. Murabahah adalah akad jual beli antara lembaga keuangan dengan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Lembaga keuangan akan mengadakan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah keuntungan yang disepakati. Nah, dalam hal ini untuk pengembangan wakaf, maka jika suatu wakaf itu bentuk tanah atau pertanian, maka kita boleh mengadakan barang seperti alat-alat pertanian atau alat-alat pengembangan pertanian. Terus yang kedua yaitu istisna. Istisna adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu
untuk pembeli atau pemesan. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN, istilah adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau dalam hal lain pembeli dan penjual atau pembuat. Terus yang ketiga itu ijarah. Ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dalam penerapan model pembiayaan ijarah terhadap tanah wakaf adalah nazir memberikan izin kepada finansier atau penyedia dana untuk mendirikan sebuah gedung di atas tanah wakaf. Kemudian nazir menyewakan gedung tersebut untuk jangka waktu yang sama, di mana pada periode tersebut dimiliki oleh penyedia dana dan digunakan untuk tujuan wakaf. Nah, maksud dari nanti di sini yaitu yayasan sebagai nazir. Terus nazir itu boleh menyewakan gedung tersebut untuk tujuan wakaf tertentu. Terus yang keempat yaitu mudharabah. Mudharabah yaitu penyerahan modal uang kepada orang lain yang berniaga sehingga mendapatkan persentase keuntungan. Nanti mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana atau pemilik modal atau disebut dengan sahibul mal, yaitu orang yang memiliki modal atau orang yang memiliki harta menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola yang biasa disebut mudharib untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya. Contohnya seperti nazir. Nazir itu kan diserai wakaf, tanah wakaf. Terus nadir itu sebagai sohibul mal, pemilik modal. Terus dia itu bekerja sama kepada dengan orang lain untuk merawat suatu tanah wakaf tersebut atau sebuah rumah, sawah dan lain-lain. Nah, itu nanti dibuat kerjasama. Nanti ketika panen maka sistemnya yaitu bagi hasil antara pemilik modal dengan penggarap tersebut. Oke, sekian presentasi dari kami. Apabila ada khilaf dan salah, kami mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.